Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu Eis di channel Guruku. Hai anak-anak kelas 4, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan membahas soal-soal yang ada di halaman 60, buku Senang Belajar Matematika kelas 4. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya hingga akhir. Kita langsung saja ke soalnya. Ayo mencoba beri tanda silang pada bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan bilangan satu atau dengan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima terkecil itu adalah 2. 1 berarti bukan bilangan prima ya. 3, apakah 3 bilangan prima? Kita lihat di sini 3 dibagi dengan 1 itu sama dengan 3 ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan 3 tidak bisa dibagi lagi dengan yang lain. Jadi hanya 2 kali dia bisa dibagi, yaitu dengan dibagi dengan 1 dan dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan bilangan prima. Berarti ini 3 bilangan prima kita silang. Karena perintahnya di sini beri tanda silang pada bilangan yang merupakan bilangan prima. 71, apakah 71 bilangan prima? 71 dibagi 1 itu sama dengan 71. 71 dibagi dengan bilangan itu sendiri dibagi dengan 71 sama dengan 1. Apakah 71 bisa dibagi dengan yang lain? Tidak bisa, berarti hanya 2 ini dia bisa dibagi ya, berarti 71 juga termasuk bilangan prima. 69, kita coba 69. 69 bisa dibagi dengan 1 sama dengan 69. 69 bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri sama dengan 1. Apakah bisa dibagi dengan yang lain? Bisa. 69 dibagi dengan 3 sama dengan 23 ya. Kemudian 69 juga bisa dibagi dengan 23. Hasilnya adalah 3. Berarti 4 kali dibagi. Nah, kalau lebih dari 2 ya dibagi, ini kan 4 kali dibagi, berarti bukan bilangan prima. Ini bukan bilangan prima ya. 15. Apakah 15 merupakan bilangan prima? Kalau kita buat seperti ini, 15 itu bukan bilangan prima. Selain dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, 15 bisa dibagi dengan 5, hasilnya adalah 3. Bisa dibagi dengan 3, hasilnya 5. Ya, jadi bukan bilangan prima. 16 juga bukan bilangan prima. Karena selain dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, 16 bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 8, ya kan? Kemudian 35 juga bukan bilangan prima karena 35 bisa dibagi dengan 5 selain dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. 63 itu juga bukan bilangan prima karena selain dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, 63 itu bisa dibagi dengan 9, bisa dibagi dengan 7. Kemudian 27, ini juga bukan bilangan prima kan. 27 dibagi 3 itu 9. Nah, sekarang 19. Apakah 19 termasuk bilangan prima? Ya, ini termasuk bilangan prima. Ya, karena 19 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, ya, tidak bisa dibagi dengan yang lain. 29. Apakah 29 termasuk bilangan prima? Ya, betul, termasuk. Jadi kita silang.
Karena 29 ini hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, bilangan yang lain tidak bisa. 25, apakah 25 ini termasuk bilangan prima? Bukan, ya. 25 masih bisa dibagi lagi dengan 5. Nah, jadi yang nomor 1 ini, bilangan primanya adalah 3, kemudian 71, 19, dan 29. Nah, sekarang nomor 2, tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara dua bilangan berikut. Nah, kita jawab yang A ya. Bilangan prima yang terletak di antara 8 dan 25 itu adalah 11, 13, 17, 19, 23. Ya. Kemudian yang B, bilangan prima yang terletak di antara 32 dan 55 adalah 37, 41, 43, 47, 53. Kemudian bilangan prima yang terletak antara 60 dan 80 adalah 61, 67, 71, 73, 79. Bilangan prima yang terletak antara 20 dan 120 adalah, nah ini banyak nih, 23, 29, 31, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah 113. Kemudian bilangan prima yang terletak antara 90 dan 50 adalah, nah ini 97, 101, 103, dan seterusnya hingga 149. Nomor 3, tentukan faktor prima dari bilangan-bilangan berikut ini. Ya, yang A, 20. Kita akan mencari faktor primanya ya. Ya. Di sini kita tulis 20. 20 dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Dibagi 2 dulu ya, karena 20 bisa dibagi 2, yaitu 10. Nah, masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. Bagi 2, 5. 5 itu sudah tidak bisa dibagi dengan yang lain lagi karena merupakan bilangan prima. Jadi faktor prima dari bilangan 20 adalah 2, 2, 5 ya. Nah, 2-nya ini kan ada 2. Kita ambil satu saja. Jadi 2 dan 5. Ya. Kemudian yang B, ini yang A ya. Yang B itu 42. Nah, kita tulis atasnya di sini 42. 42 bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Sama dengan 21. 21 tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, kemudian bilangan prima berikutnya yaitu 3. Ya, bisa dibagi 3. 21 dibagi 3 itu 7. 7 tidak bisa dibagi lagi karena merupakan bilangan prima. Jadi faktor prima dari 42 itu adalah 2, 3, dan 7. Ya. 2, 3, 7. Kemudian ini yang B, kemudian yang C ya. Nah, yang C itu adalah 90. 90, kita tulis di sini 90 bisa dibagi dengan 2, sama dengan 45. 45 tidak bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Ya, bilangan prima 3 ya. 45 dibagi 3 itu 15. Nah, 15 ini masih bisa dibagi 3. Kita tulis 3 di sini. Sama dengan 5 ya. 15 dibagi 3, 5. 5 sudah tidak bisa lagi. Jadi, faktor prima dari 90 adalah 2,
3, 3, 5 ya. 2, 3, 3, 5. Nah, di sini tiganya ada 2. Ambil salah satu saja. Jadi 2, 3, 5. Kemudian yang D ya. Yang D 50. Nah, kita tulis di sini 50. 50 bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 25. 25 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, tapi bisa dibagi 5. Jadi 25 dibagi 5. Sama dengan 5. Nah, ini adalah bilangan primanya 2, 5, 5. Salah satu saja ya. Di sini 5-nya ada 2. Berarti faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. Sekarang yang E, 52. Kita tulis di atasnya sini 52. 52 bisa dibagi 2 ya, yaitu 26. Kita tulis di sini 26. 26 masih bisa dibagi 2 lagi. Kita tulis di sini 2. Hasilnya adalah 13. Nah, 13 ini merupakan bilangan prima, tidak bisa dibagi dengan yang lain lagi. Jadi sudah selesai sampai di sini. Nah, di sini ada bilangan prima 2, 2, 13. 2-nya ada 2. Kita ambil salah satu. Jadi faktor prima dari 52 adalah 2 dan 13. Nah, lanjut di sini. Buatlah pohon faktor dan bentuk faktorisasi dari bilangan-bilangan berikut ini. Kita mulai dengan yang A. 15. 15 itu berarti 3 kali 5. Berarti faktorisasi dari bilangan 15 itu adalah 3 kali 5. 86. 86 kita akan mencari faktorisasinya. 86 kita bagi dengan bilangan prima 2 ya. Dibagi 2 hasilnya adalah 43. Apakah 43 itu bilangan prima? Iya, 43 adalah bilangan prima. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 kali 43. Sekarang yang C. Nah, sekarang 48 ya. 48. Dibagi 2 dulu. Dibagi 2 berarti 24. 24 dibagi 2 masih bisa ya. 24 dibagi 2 itu 12. 12 masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 6. 6 masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 3. 3 sudah tidak bisa lagi ya. Berarti 3 udah selesai di sini. Jadi faktor primanya adalah yang bagian ini. Ini, dan ini. Nah, sekarang kita akan membuat faktorisasinya. Tinggal dikalikan saja ya. 2 kali 2, nih kali 2, 2-nya ada 4 ya. Kali 2, kali 2, kali 3. Karena 2-nya ada 4, maka boleh 2 pangkat 4 kali 3. Nah, ini adalah faktorisasi. Faktorisasinya dari 48. Selanjutnya kita akan mencari bentuk faktorisasi dari 100 ya. Oke, kita tulis di sini 100. Nah, 100 bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2 ya. 100 dibagi 2, 50. Nah, 50 masih bisa dibagi dengan 2 lagi ya. Jadi di sini 50 bagi 2, 25. Nah, 25 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa juga dibagi 3 ya. Berarti dibagi dengan 5. Berarti 5 kali 5. Nah, 5 ini sudah selesai, tidak bisa dibagi lagi ya.
Berarti bentuk faktorisasi dari bilangan 100 yaitu 2, 2, 5, 5 ini dikalikan. 2 kali 2 kali 5 kali 5 atau bisa disingkat 2 karena 2-nya ada 2 jadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk faktorisasi dari bilangan 100. Sekarang 54. Kita cari ya faktorisasinya. Ditulis dulu di sini 54. Dibagi dengan 2 dulu ya. Dibagi dengan 2. Bisa kan? Jadi di sini 54 dibagi 2, 27. 27 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 27 dibagi 3, 9. 9 masih bisa dibagi dengan 3 lagi ya. 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, ini sudah selesai nih, tidak bisa dibagi lagi 3-nya. Jadi faktorisasi dari bilangan 54 itu adalah 2 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, berarti kalau disingkat 2 kali 3-nya ada 3 ya. 3 pangkat 3.